Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sandi Palubi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2F. Di sini saya akan membawakan storytelling atau menceritakan kembali sebuah kisah sejarah tentang perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu dan Budaya Jawa. Oke, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Di beberapa pulau tersebut terdapat cerita sejarah zaman dahulu yang berbeda. Salah satunya yaitu cerita sejarah yang ada di Papua, Jawa, yaitu sebuah perjanjian Giyanti. Mungkin kita pertama-tama bertanya apa sih perjanjian Giyanti itu? Perjanjian Giyanti itu sendiri merupakan sebuah perjanjian kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini menjadi suatu sejarah besar bagi Pulau Jawa karena dengan terjadinya perjanjian ini mengakibatkan terbelahnya Pulau Jawa. Pengambilan nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam perlafalan Belanda disebut Giyanti, tetapi dalam penulisan ditulis dengan tulisan Giyanti. Tempat tersebut disebut tempat Dukuh Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Apabila kita masuk ke tempat penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut, kita akan menemukan sebuah batu yang digunakan untuk duduk serta dijadikan sebagai meja. Tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk meredam api konflik yang telah berlarut-larut masa perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan sebuah hadiah tanah dari Pakubuwono II. Namun, tanah yang diberikan itu rupanya menimbulkan kecemburuan sehingga salah satu seorang mengeluh ketidakadilan terhadap hadiah tanah yang diberikan kepada Mangkubumi dan melaporkan kepada Gubernur Jenderal Baron sebagai gubernur, sehingga mengeluarkan sebuah keputusan membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi, sehingga perlawanan ini mendorong Kolas Herting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Hingga Herting sepakat dengan keputusan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, Pakubuwono II digantikan oleh Pakubuwono III, dan pada 4 November 1754 Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC, dan kesepakatan ini menjadi sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, dan disinilah terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan Palianagani, dan menjadi naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalengka Sayyidin Panatongomo Kalifula hingga pada tanggal 13 Februari 1755 dan 15 Februari 1755 diadakannya lagi pertemuan untuk meneruskan pembagian antara lain yaitu seperti keris, bahasa, tari, dan sebagainya.
Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok dari VOC. Pada 17 Februari 1756, ia hampir membakar keraton di Yogyakarta yang baru dibangun. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan perjanjian segitiga pada 17 tahun 1757 dan menjadikan tanah Jawa kembali terbelah atau terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta, dan Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Nyonisesos Singopati ing Alengka Setya Raga antara Adipati Surakarta Hadiningrat atau Raden Mas Said. Pada 1813, Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris Kesultanan Jawa menjadi terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Pakualaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Hingga pada saat ini, Kasunan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi satu cagar budaya sehingga menjadikan Jogja sebagai daerah istimewa. Demikian storytelling yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.